sesuai karakteristik, kondisi, dan daya dukung setiap satuan. Jadi artinya di sini di kegiatan gugus ini kita kumpulkanlah, ya kan? Nanti kita bagi, sebenarnya harusnya satu PPTM 10 peserta. Cuma seperti yang saya bilang, masih saya sendiri mau nggak mau harus semua. Tapi kita bagi, nanti kita menjadi 4 kelompok besar, ya kan? Kita buatlah zonasinya, misalnya daerah Mardindi, Laubalem mungkin bisa, ya kan? Kita buat dalam satu kelompok, tetapi harus 10 orang ya, 10 orang satu kelompok. Kemudian Brastagi, Kabanjahe misalnya boleh satu kelompok, tapi 10. Artinya nanti kita bagi 4 kelompok kita ini, kelompok besarnya ya. Berarti ada 2 kelompok yang 11 karena kita 42. Nah ini ya, jadi kita membuat PowerPoint. Udah belajar kita ya, kita buat PowerPoint, kita lah yang jadi narasumber di gugus itu. Nanti kita bergantian, yang 10-nya, tetapi bagusnya kita undang teman-teman yang lain lagi yang berada di sekitar lokasi kita ya, sekitar kecamatan lah, seperti itu ya. Nah ini berbagi pengetahuan dan pengalaman pengembangan KTSP. KTSP dari sini misalnya kita mau menjelaskan tentang program semester, boleh kita jelaskan program harian, penilaian, boleh ya, itu kan termasuk semua di dalam KTSP. Ini maksudnya ya. Nah kemudian barulah penyusunan program tugas mandiri. Oke, ini nggak ada ya, ini berarti ini nggak ada. Oke, nah setelah penyusunan program tugas mandiri itu udah ada jam-jamnya ya, bisa kita lihat. Jadi untuk pelaksanaan tugas mandiri ada 274 jam, makanya dilaksanakan selama 30 hari. Nah ini nanti kita absensi pertemuan dengan pendamping. Siapa nama kita ketikkan ya, lembaga, alamat, nama pendamping. Nah inilah harus kita sepakati bersama. Nanti satu kelompok tentukan ya tanggal berapa kegiatannya ngapain, ya kan? Pokoknya selama 1 bulan kegiatan. Nah ini kita atur sendiri jadwalnya nanti. Kemudian, nah ini jurnal harian peserta, ya kan? Ini nanti diparang kalau udah sejauh mana yang sudah dikerjakan. Nah ini boleh menjadi masukan juga untuk lembaga yang kita tadi kunjungan belajar lokal, ya kan? Ini jadi masukannya. Kan kita tahu ya, kita udah pelajari kesesuaian usia. Apakah dalam satu kelas itu usianya sama, misalnya ya, itu kan menjadi rekomendasi. Nah, kita fotokan, kita masukkan fotonya. Kemudian jumlahnya, kesesuaian jumlah misalnya. Kelas ideal untuk anak usia dini sebenarnya kalau untuk usia 5 sampai 6 tahun 1:15. Nah, itu kondisi ideal. Ya kan? Nah kalau tidak ya bukan pula hak kita, kok ini nggak sesuai, nggak gitu, itu jadi masukan gitu ya nanti ya. Kita bukan menggurui sekolah tempat kita KBL, tapi kita kasih masukan dan saran. Keberagaman APE ada nggak disediakan di sekolah? Apakah ada 3 kegiatan main yang dilakukan dalam 1 hari pembelajaran misalnya? Bagaimana sekolah itu melakukan penataan lingkungannya? Nah ini ya, nah ini nanti ada pendidik, pengelola atau kepala. Nah ini ya, kita pendiri di sini berarti tempat kita kunjungan siapa guru yang ada di situ. Ini maksudnya. Nah kemudian ini terkait observasi pelaksanaan pembelajaran. Ya ini juga yang waktu kita lakukan di KBR. Apakah mereka melakukan kegiatan pembuka? Ngapain kegiatan pembukanya? Ya kan mungkin yang memberi salam kayak kemarin. Nanti kita lampirkan foto di situ. Kemudian intinya apa aja kegiatan inti. Nah kita ada dokumennya, kegiatan inti 1, 2, 3 misalnya. Penutup ngapain? Nah ini ya, waktu, metode, kapan dilaksanakan. Nah ini. Kemudian observasi instrumen penilaian perkembangan. Nah kita lihat apakah sekolah itu melaksanakan penilaian misalnya. Ya kan, penilaiannya apa yang digunakan? Oh hari ini ternyata mereka melakukan checklist,
kita foto hasil checklistnya. Kemudian ternyata juga ada hasil karya. Nah, kita foto atau catatan anekdot. Nah, ini ya. Ini udah paham ya. Kemudian nah ini kalender akademik. Ini kita yang membuat ya. Ini bagian dari KTSP. Kalender akademik tadi kita udah pelajari, misalnya kayak program orang tua. Tadi ada yang 7, misalnya kapan kira-kira dilaksanakan? Oh, kami laksanakan di bulan 7 sekali, misalnya bulan 9. Kita buat di kalender akademik kita. Apa saja tema-temanya kita masukkan di situ, boleh. Program apa yang mau kita kerjakan, boleh ya. Ini kalender akademik. Nah, program semester. Nah, ini pun bagian kita yang membuat. Dari yang sesuai kita pelajari. Kemarin udah ya praktek ya. Nah, boleh itu. Kira-kira untuk setahun pembelajaran, apa-apa saja program semester yang mau kita kerjakan? Tema yang mau kita, kompetensi dasar apa yang kita ukur, tema apa, subtema apa. Ini formatnya boleh bebas ya, karena kemarin juga banyak format kan. Boleh sesuaikan. Yang penting ada kompetensi dasar, ada tema dan subtema. Ya. Oke, kemudian RPPM. Ini cukup 1 minggu saja. Ya. Jadi dari program semester tadi kita buatlah RPPM untuk 1 minggu. Apa misalnya? Kompetensi dasarnya, materi atau muatan pembelajarannya apa, rencana kegiatannya apa. Cukup untuk 1 minggu kegiatan. Nah, kemudian nah ini ya. Ini identifikasi permasalahan perkembangan. Nah, kelompok usia anak yang dididik. Ini di sekolah kita masing-masing ya. Hanya yang tadi untuk kunjungan belajar lokal. Nah, secara nilai agama dan moral apa kira-kira permasalahan yang kita temui? Tingkat pencapaian perkembangan anak pada kelompok usia tersebut, kondisi nyata perkembangan. Nah, nanti kita sesuaikan berdasarkan 5 aspek. Jadi masih ada seni. Nanti kita yang 5 aja pakainya. Seni karena sudah terintegrasi tidak usah. Ya kan? Di situ ada catatannya, nanti kita boleh baca sendiri. Nah, kemudian rancangan stimulasi perkembangan anak ini lebih ke RPPH, ya kan? Jadi cukup untuk 1 hari saja. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita melayani anak dengan beberapa kelompok usia, artinya 1 untuk 5 sampai 6, 1 4 sampai 5 gitu ya, 1 3 sampai 4 ya. Supaya kita tahu bedanya gimana. Kita sesuaikan dengan STTPA yang ada. Nah, itu ya. Kemudian ini sama, ini beberapa contoh karena 5 hari ini. Kita 1 aja tetapi berdasarkan kelompok usia yang kita layani di sekolah kita. Nah, ini terkait deteksi dini tumbuh kembang anak. Ya, formatnya boleh bebas. Tetapi di situ ada hari tanggal pelaksanaan pemeriksaan DDTK, hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, lampirkan hasil observasinya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran perkembangan, nah kan ada stimulasi yang kita berikan. Contoh yang 10 pertanyaan itu adalah kita buat dalam bentuk videonya, ya kan? Terus hasilnya seperti apa kita analisa sesuai contoh yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini ya, ini terkait program pembelajaran individual anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita punya lebih mudah buat kita, tapi kalau tidak ada, mungkin bisa dari contoh-contoh kasus. Kita misalnya cari di video-video di YouTube contoh kasus boleh. Kalau tidak ada, tapi kalau ada yang kita layani di sekolah, kita sesuaikan, ya. Ini. Kemudian, nah ini laporan pelaksanaan parenting. Ini menjadi tugas pilihan tadi kan, nah boleh. Ini formatnya biodata narasumber, materi, daftar hadir, notulen kegiatan itu nanti menjadi lampirannya. Nah, ini laporan tugas mandirinya. Jadi yang tadi itu nanti dimasukkan ke bagian laporan ini. Ini contohnya ya. Jenis huruf udah ada, bold, Arial, ukuran 18. Ini untuk nama ini ya. Nah, kemudian nama training provider ini
Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, ya kan? Terus alamatnya di Jalan Veteran ya, nomor 56 kalau nggak salah. Nanti kita lihat lebih jelas atau kita tanya nanti ya Bapak. Atau kita cari tahu ya. Kemudian tanggal pelaksanaan diklat, kita kemarin mulai tanggal 17 sampai 21 Oktober ya kan, tempatnya. Tanggal pelaksanaan tugas mandiri tanggal berapa kita sepakati? Biar nanti saya sampaikan. Pelaksanaan. Kapan mulai kita hitung tanggal kita melaksanakan tugas mandiri? Minggu depan. Senin. Minggu depan, Bu. Senin. Enggak, maksudnya minggu depannya lagi. Berarti awal bulan 11 ya? Awal bulan 11 lah, Bu. Tanggal 1 kita anggap. Boleh. Senin Ya. itu ya? Iya, tanggal 1. Lihat di Seninnya ya. Hari apa? Kalender. Selasa, Bu. Berarti Seninnya lah kita buat ya. 31, Bu. Tanggal 31. 31 Oktober. November. Oktober. Oktober. Ya, Oktober lah, Bu. 31 Oktober, Bu. 31 Oktober. Udah lewat Oktober. Oh iya kan? Sekarang Oktober. Sebulan berarti sampai dengan 31 November. Enggak ada, 30 November. 30 November. hari apa 30 November kan nggak gitu, Hari kan? Rabu, Bu. Oke, 30 November. Deal ya. Ya, sebulan kan. Kalau enggak tanggal 1. Kemudian tempat pelaksanaan tugas mandiri ini kita tuliskan nama sekolah kita masing-masing. Ya kan? Nah, alamat tempat tugas mandiri di mana alamat sekolah kita? Matang Siantar. Nah, kemudian ini ya daftar isi kita bikinlah sedikit pendahuluannya. Latar belakang kenapa kita tertarik untuk mengikuti diklat lanjut ini. Gak usah panjang-panjang ya. Iya, tapi diganti sama ibu itu nanti ini. Anak usia Ini yang salah adalah lagi. bla bla bla, gak usah kayak gitu. Kenapa kita tertarik misalnya sebagai pengajar pendidikan kan bisa gitu ya. Tinggal kita atur aja bahasa, gak usah panjang-panjang. Kemudian dasar hukumnya ini boleh kita googling nanti. Apa sih yang melandasi atau dasar hukumnya kenapa diklat berjenjang ini dilaksanakan? Boleh kita cari. Kemudian tujuannya. Nah, tujuannya apa untuk kita Mungkin nanti dia udah dijilid. malas lagi bla 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 bahasa. Gak usah panjang-panjang ya. Makanya pernah saya dikirim tugas, kurasa hampir 100 lembar. Nengoknya pun saya udah enak mau ngerjain. Skripsi, Bu. Gak usah panjang-panjang kali ya. Inti-intinya aja. Nah, manfaatnya kira-kira apa? Iyalah. Kayak skripsi. Terus pelaksanaannya itu waktunya kapan, tempatnya di mana, kegiatan yang dilaksanakan tiap hari, jadwalnya tadi udah ada di sebelumnya ya. Uraian kegiatan, hasil yang diperoleh, permasalahan dan pemecahan, ya kan, penutup, kesimpulan dan saran. Nah, setelah itu mungkin cukuplah 3-4 lembar, cukuplah untuk yang di atas. Lanjut masukkan lampiran-lampiran tugas-tugas yang tadi kita bahas itu. Format-formatnya tadi ya. Nah, kemudian terakhir nanti daftar pustaka. Itu aja kira-kira isinya. Ya, ini lembar pengesahan, nanti kita sesuaikan. Ya kan? Untuk daftar pustaka itu nggak kita Di edit sini lagi ada lah ya. kertasnya Itu tadi gimana, aja namanya ada kan. ya, ukuran A4. Jangan yang legal ya, A4. Tapi di Terus situ warna ada nggak putih, tadi? kertas Soalnya sampul, ditulis ya nama-namanya aja. buffalo putih udah ada semua di sini. Marginnya udah ada. Area ukuran 12 spasi 1,5, margin kiri. Bener weh, kayak 4. apa kan? Ini udah bisa kita baca, Udah kita nyusun sesuaikan. skripsi itu. Halo. Iya. Perlunya mengingatkan kembali mengulang. Oke, ini nanti yang Penguatan. dibuat pendidikan ya. Kemudian surat pengantar. Nah, ini nanti. Sisi kiri, sisi kanan weh. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, kita coba ya. Bagian dari Daftar isi. daftar isi. Permasalahan apa? Itu pecahannya kayak mana solusinya mengatasi masalah ini? Ya iyalah. Ini ya. Kan Nah, bagian dari daftar isi ini ada
Nah, kemudian kan kita refleksi, oh ternyata ini bisa loh jadi pemecahan masalahnya misalnya. Seperti itu. Udah ada gambaran kira-kira gimana? Ada Bu. Iya, kira-kira kendala apa sih yang kita alami ketika kita mengerjakan proses tugas mandiri ini? Ya kan? Nah, kemudian apa kira-kira solusinya? Nah, itu maksudnya pemecahan. Ya kan? Kita yang menemukan masalah, kita coba cari solusinya. Kira-kira seperti itu. Paham sampai di sini? Oke. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Bu. Ya. Iya, katakan enggak lah. Yang kedua iya. Sebagai orang dewasa harusnya kita sudah bisa ya. Coba itu dulu kita bentuk. Kira-kira enaknya kan berarti dengan lokasi yang terdekat ya, biar memudahkan. Nah, boleh berkelompok. Karena saya juga nggak hafal ini, saya cuma hafal Bu Yanti loh Balem. Karena sama kami pengurus Simpau di Bu Teti Mardinding. Hafal saya. Bu Gultom Kaban Jahe gitu kan, itu yang saya hafal gitu. Yang lain saya nggak terlalu hafal. Jadi boleh. Gimana ya? Ada berapa kecamatan kita kira-kira? Kami aja menyentuh. Iya. Simpang 4 masih dekat ke Kaban Jahe misalnya ya. Gimana kita buat? Merek berapa orang? 3, 4. Lama kali. Yang dekat ke merek Yang sama anak ya. Iya. Terus ini Iya. Gabung lagi gitu. ada 3 panah. Kapan kita ketemu gitu? Oke, 2 dekat ke merek ya. Berarti udah 6. Terus mana lagi yang dekat? Yang mau bekerja sama. Baru Jahe ada 6, 7. kita aja apa? Kita nggak apa-apa. Kita gabungkan. Habis apa lagi yang dekat? Kami aja memilih sendiri nggak bisa. Ah, gimana? Ini ada opsi kami mau pilih sendiri, bisa nggak Bu? Ada opsi kami berdasarkan kecamatan yang mana? Tapi lokasi itu nanti repot juga. GBKP kami banyak personil kebetulan Bu, kalian mau jadi satu. Kalau gitu gini aja, kalian boleh saling melakukan pendekatan ya, berkolaborasi. Kita kasih waktu 10 menit, serahkan namanya ke saya supaya itu kita jadikan kelompoknya. Berarti hanya ada 4 kelompok. Oke? Saya tambahan lagi kami. Oke, yuk silakan tentukan nama-namanya. Tanya dia tahu nggak mau dia Siapa lecture saja kita. kasih sama saya, itu yang akan menjadi kelompok kita untuk Bu Diana, satu lagi untuk ke daftar pustaka itu nggak usah lagi kita tambahin, cukup ini aja. boleh disesuaikan aja. kan- Ya, referensi apa yang kita tambah misalnya ya. Iya. Atau hanya beberapa nggak masalah, itu hanya contoh aja. Oh tapi ini nggak apa-apa, ini pun ditambahkan gitu Bu. Kasih Bu.